my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. Baik, Pak Stanis, kalau tadi Anda mengatakan bahwa di balik layar pastinya semua channel-channel untuk diplomasi itu dibuka dan pernyataan-pernyataan apapun yang kita dengarkan baik dari pihak Amerika Serikat maupun Iran itu menjadi sesuatu yang memang perlu juga dimaknai sebagai perang urat syaraf karena bukan menggambarkan situasi yang sebenarnya. Kalau melihat dari kenyataan di lapangan, apa yang bisa dimaknai dalam situasi per hari ini, Pak Stanis? Ya, kita akan melihat bahwa ada serangan secara sporadis dari pertama, kemudian ada pengusiran kapal dan lain-lain. Tapi itu tidak seperti perang dalam skala besar, tidak. Ini perang yang mungkin akan digunakan strateginya masing-masing pihak. Amerika punya strategi, Iran punya strategi. Nah, memang ini justru merugikan kita semua karena waktunya menjadi lama. Tidak seperti ketika Amerika misalnya melakukan serangan terhadap Venezuela. 2 hari, 3 hari selesai. Nah, karakteristiknya berbeda. Amerika sudah sangat siap di sana dengan intelijennya, dengan teknologinya, dalam beberapa hari selesai, recovery-nya cepat. Tetapi dengan Iran ini cukup lama, karena perangnya perang asimetris dan justru tidak seperti perang terbuka gitu. Kalau perang terbuka misalnya dengan senjata besar, saya yakin akan cepat sekali itu, dan Amerika pasti unggul. Tapi ini kan karena banyak pertimbangan, dampaknya kemana-mana, kemudian nanti pasti juga dampaknya tidak hanya Iran, negara-negara sekitar. Ini menjadi Amerika pasti akan hati-hati untuk melakukan serangan ini. Jadi ini sebenarnya bukan pertimbangan kalah menang, tetapi sebenarnya ini pertimbangan yang lain, pertimbangan terhadap dampak terhadap dunia pasti akan dipikirkan juga oleh Amerika. Oke, Pak Stanis, kalau dalam catatan Anda, di mana sebenarnya titik krusial yang membuat kedua negara ini kemudian saat ini agak sulit untuk kembali ke meja perundingan, apalagi membuat kesepakatan dari poin-poin yang kemudian kita bisa lihat saling bertentangan? Ya, kalau melihat situasi ini kan kita tidak bisa hanya melihat Iran dan Amerika. Aktornya kan tidak hanya dua itu. Ada aktor di balik layar kan. Ada Rusia, ada Cina, ada Israel. Jadi kalau mau berbicara ya pasti akan melakukan pembicaraan dengan aktor-aktor itu juga. Tapi Amerika kan sudah berkomunikasi dengan Cina. Amerika juga pasti komunikasi dengan Rusia. Segala hal pasti akan dilakukan. Jadi ini kita pasti harus sepakati dulu. Saya meyakini kita semua, termasuk Bu Nuning, kita tidak membela salah satu pihak yang berperang, tapi kita melakukan pembelaan terhadap perdamaian, melakukan pembelaan terhadap kemanusiaan, itu yang kita wujudkan kan. Dan pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh Amerika kepada Cina, kemudian pihak-pihak lain, termasuk harusnya negara-negara Eropa yang kemarin berapa lama berkumpul, itu kan semua mewujudkan itu. Jadi memang perlu ada pelibatan pihak lain sebenarnya untuk mewujudkan perdamaian itu. Dan saya meyakini bahwa itu dilakukan bahkan sejak hari pertama itu sudah dilakukan pembicaraan untuk supaya perang ini cepat berhenti. Dan akhirnya kan seperti umumkan akan ada jeda tanpa batas waktu. Jadi sebenarnya kalau misalnya perang tidak bisa berhenti, permusuhan tidak bisa berhenti, saya kira yang terbaik jeda dulu. Jeda sehingga semua orang bisa calling down, kemudian tidak menimbulkan korban lebih banyak. Oke, jeda dulu, tapi apa imbasnya terhadap Hormuz? Saya kembali lagi ke Bu Nuning. Mungkin Bu Nuning, ini kalau kemudian judulnya adalah gencatan senjata diperpanjang, tetapi keadaan di Hormuz kan masih tidak bisa lewat kapal ya Bu Nuning. Ini harusnya seperti apa? Kemudian bisa ada kesepakatan antara kedua negara meskipun tidak bisa duduk di meja perundingan, tapi setidaknya Selat Hormuz tidak akan mengganggu energi dunia. Oh ya, baik. Kita juga lihat dulu satu kondisi yang ada di Selat Hormuz. Kapal induk itu juga sulit masuk ke situ, Mbak Tasya. Karena panjangnya dan beratnya, itu di situ kan kenyataannya kan laut yang ada di sekitar Selat Hormuz itu memang tidak memungkinkan apabila ada kapal induk yang misalnya yang besar sekali lalu dalam sekali. Itu saya rasa juga harus menjadi satu pertimbangan. Tetapi di dalam hal ini Iran itu di dalam menghadapi perang ini sepertinya ini menghadapi satu pendadakan karena di awal daripada Amerika sendiri kan Trump itu di pemerintahan yang di awal itu isolasionis, tidak peduli kepada
perang dan tidak mau cawe-cawe perang, beda dengan Biden. Itu semua urusan dalam negeri negara lain tuh diurus. Tapi Trump tidak. Tiba-tiba Trump menyerang bersama Israel. Ini tentu kita juga harus waspadai orang-orang sekitar Trump. Ada apa namanya menantunya yang pro Yahudi, lalu kemudian Menteri Pertahanannya Hegseth. Nah, itu kan juga mesti juga dilihat. Nah, kondisi Selat Hormuz sendiri ini sebagai bargaining point. Nah, di sini tentu banyak yang punya kepentingan dengan Selat Hormuz. Oleh karenanya mungkin pihak-pihak yang ada kaitannya dengan Selat Hormuz harus mencari tahu apakah ada tempat lain yang kiranya juga bisa menjadi tempat transit dan tempat lewat untuk membawa kapal-kapal tanker itu selain Selat Hormuz. Nah, karena kalau misalnya ini perang berkepanjangan hingga 6 bulan katakan, kan juga ekonomi dunia ini kan juga harus dipikirkan begitu. Juga harus diketahui bahwa Iran itu berencana menyerang langsung ke Amerika Serikat jika perang pecah. Jadi Teheran telah menempatkan kembali ya kemungkinan menggunakan rudal balistik antar benua yang disebut yang terkenal Maggio. Maggio ini mampu mencapai Washington DC dan New York dengan jangkauan fantastis hingga 10.000 kilometer. Jadi apa namanya sebenarnya Amerika juga menghitung hal itu sehingga apa yang ini gertakan atau menurut Anda akan benar-benar dilakukan oleh Iran, Bu Nuning? Bisa benar-benar dilakukan apabila mereka merasa dirugikan. Karena kan sekarang begini, pemerintah Iran sendiri menantu dari Ali Khamenei sendiri kan juga dalam keadaan sakit. Nah, ini pemerintahan dipegang oleh pihak-pihak yang tentunya untuk memutuskan harus melakukan perundingan di dalam negeri ya. Nah, ini kan juga tarik-menarik secara domestik di dalam Iran sendiri juga sangat kuat gitu. Terlebih kan tidak semua rakyat Iran ini berpihak kepada rezim sekarang. Ada juga yang masih mencintai rezim yang lama yang sekarang ada di pengasingan begitu. Ali Reza misalnya. Nah, itu menurut pandangan saya hal-hal yang begini ini harus menjadi pemetaan di kawasan. Jadi tidak bisa kita hanya melihat misil, drone dan lain sebagainya. Itu kan alutsista yang digunakan untuk menyerang lawan. Perlu diketahui bahwa sebuah negara dimanapun juga termasuk Amerika, Iran, Israel, Cina, Rusia, bahwa kalau ingin damai yaitu harus siap perang. Jadi saya itu orang yang tidak pernah percaya bahwa mereka itu sudah kehabisan alutsista dan misil walaupun berkali-kali sudah dimuntahkan di dalam perang, tapi saya yakin mereka masih memiliki cadangan yang untuk perang-perang selanjutnya. Kan pasti mereka menghitung, intelijen mereka menghitung. Masalahnya di Iran sendiri kemarin ini sampai Ali Khamenei itu tewas dan keluarganya ya, itu karena saya yakin mereka itu merasa itu adalah pendadakan. Karena selama ini Trump tidak pernah melakukan hal-hal yang bersangkut paut dengan perang. Jadi kaget juga mereka itu, sehingga makanya timbullah perang hibrida ini gitu, di mana di dalamnya ada perang asimetrik, perang kognitif, perang informasi, dan perang cyber. Nah, di sana juga kan pengaruh-pengaruh melalui media sosial, baik di Iran maupun di Amerika, itu berbagai macam gitu, seperti halnya juga terjadi di negara kita gitu. Baik, Bu Nuning, Pak Stanis ditahan dulu, kita harus jeda sejenak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.